Dalam sepak bola modern, tentu seorang pelatih dituntut untuk bisa berinovasi guna menciptakan sebuah permainan yang solid di atas lapangan. Ya, bila di era dulu sepak bola lebih berfokus pada kemampuan skill individu seorang pemain. Akan tetapi, kini sepak bola lebih dimainkan secara kolektif. Dan salah satu pelatih yang dinilai paling revolusioner saat ini adalah Pep Guardiola. Meski filosofi bermainnya sangat berkiblat pada mendiang Johan Cruyff, akan tetapi dalam pengaplikasiannya, Pep kerap melakukan inovasi guna menyempurnakan filosofinya tersebut. Bila dibilang gaya paten permainan Pep adalah sepak bola sederhana, namun untuk bermain sederhana dalam sebuah pertandingan tentu saja tak semudah yang orang pikir. Dan Pep adalah pelatih yang mampu membuat itu seolah terlihat mudah, seperti yang ia terapkan di Manchester City saat ini, di mana musim ini setidaknya ada 5 inovasi taktik yang dilakukan pelatih asal Spanyol itu. Lantas apa saja 5 inovasi yang membuat Pep ini layak dianggap sebagai pelatih yang super kaya taktik? Meski secara harfiah, Haaland ini adalah seorang penyerang murni, namun ketika di City, ia wajib bisa untuk bisa bermain secara tim dan tak hanya terpaku menunggu bola di kotak penalti. Di mana kita tentu sering melihat kalau Haaland ini kerap kali turun menjemput bola atau membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dan salah satu yang terlihat jelas adalah saat City bersua Arsenal beberapa waktu lalu. Tampak jelas bagaimana cerdasnya Pep menginstruksikan Haaland untuk turun dan meminta Kevin De Bruyne untuk mengisi ruang kosong. Terbukti selain jago mencetak gol, Haaland juga bisa memberi assist atas 2 gol dari De Bruyne di laga itu. Ya, di musim ini Haaland sendiri total sudah mengemas 8 assist, sebuah catatan yang terbilang bagus bagi ukuran penyerang murni. Keeps on going and hits it into the back of the net. What a sensational goal! Kevin De Bruyne. De Bruyne now in the penalty area, and that is the end of the night for Arsenal. Haaland with the assist. De Bruyne. Saat bertandang ke markas Fulham, City harus tampil tanpa Kevin De Bruyne yang dibekap cedera. Tentu bagi sebagian pihak, Pep akan merubah formasinya lagi karena absennya sang playmaker. Akan tetapi secara tak terduga, Pep menaruh Julian Alvarez sebagai pemain nomor 10 menggantikan peran De Bruyne. Meski awalnya diragukan, akan tetapi pemain asal Argentina itu pada akhirnya mampu menjawab kepercayaan Pep dengan permainan luar biasa. Di mana sepanjang 83 menit keberadaannya di atas lapangan, Alvarez mampu melepas 1 umpan kunci, 2 long ball sukses, 2 shot on target, memenangkan 6 duel, melakukan 2 tackle sukses, dan mencatat akurasi passing rata-rata sebesar 86%. Tak hanya itu, ia juga berhasil jadi penentu kemenangan City lewat sepakan jarak jauhnya yang membuat City kini sementara mampu mengkudeta Arsenal dari puncak klasemen. Satu lagi perubahan mencolok yang dilakukan Pep musim ini adalah memainkan John Stones sebagai double pivot bersama Rodri. Kita semua tahu kalau Stones adalah seorang bek tengah baik di timnas maupun di klub. Akan tetapi di musim ini, ia mendapat peran yang terbilang sangat sulit karena harus membagi 2 peran sekaligus. Di mana saat menyerang, ia akan bertugas sebagai pivot. Lalu saat bertahan, ia akan drop menjadi back dan membentuk skema 4 pemain belakang bersama Ruben Dias, Nathan Ake, serta Manuel Akanji. Nah, belakangan ini Pep sering mendapat sorotan karena secara ekstrim merubah formasinya menjadi 3-2-4-1. Di mana dalam formasi ini bisa dikatakan membuat permainan City lebih mengerikan. Sebab ada 2 blok khusus di mana akan menciptakan situasi 5 orang pemain yang berfokus menyerang, serta 5 orang yang berfokus bertahan. Selain itu, formasi ini sangat ampuh dalam memaksimalkan kreativitas para pemain kreatif macam De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, hingga Jack Grealish untuk fokus menyerang karena mereka tak perlu terlalu aktif memikirkan pertahanan, sebab di sana sudah ada yang membackup. Terbukti selama memakai formasi ini, City tak pernah kalah. Now Alvarez
Got himself a bit of room. Oh, sumptuous goal! That is magnificent from Julian Alvarez. On the edge of the penalty area, went for the bending shot, and it comes to Alvarez. Number 6, 2 for Alvarez. A sweet, sweet finish with his left. And he will do, and it's into the box, and De Bruyne! What a start to City's second half! To Gundogan, into the gap for Grealish. Grealish, Alvarez, 1-1. That is a magnificent goal. That is truly wonderful. A team goal. The cross comes in from another Foden. Absolutely brilliant start. Phil Foden, first goal against United. Melanjutkan penjelasan skema 3-2-4-1. Di sistem ini, Pep tak membutuhkan peran wingback. Selain itu, Pep juga tak mengandalkan winger dan gelandang serang untuk turun membantu bek tengah. Ya, bisa dibilang Pep membuat gebrakan yang mungkin akan ditiru oleh para pelatih-pelatih lain di masa depan. Dengan menciptakan sistem di mana memainkan 4 center back murni secara bersamaan dan merevolusi peran mereka sesuai dengan kebutuhan tim. Alhasil City mampu menciptakan keseimbangan luar biasa, baik dalam menyerang maupun bertahan. Only needs a tight shot. Surely. Yes. He's got his ball. Oh, it's in again. De Bruyne now with a bending cross. Haaland! 1-0 City! Rob Jones. Penalty into the corner of the net. Alvarez for Grealish. Grealish now, 1-on-1. Good save for Zulu. Fires in the rebound. Southampton 0, City 2. Ya, harus diakui kalau Manchester City ini beruntung bisa memiliki pelatih sekelas Pep Guardiola. Karena tak banyak pelatih yang memiliki ragam ide dan taktik secemerlang dia. Kendati dari segi raihan trofi UCL, ia masih kalah dengan pelatih-pelatih senior macam Carlo Ancelotti. Tapi sekali lagi, Pep ini adalah tolak ukur seorang pelatih bisa dikatakan top dunia. Bukan hanya dari segi trofi, melainkan dari filosofi yang ia tanamkan di setiap klub yang ia tangani, serta memiliki kemampuan man manajemen yang baik. Oleh karena itu, tak salah bila kita menyebut kalau Pep Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia saat ini. No debat, oke?